Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Marah merupakan perasaan emosi seseorang yang dapat menimbulkan hal buruk. Orang yang marah akan susah diajak berkomunikasi dengan baik. Namun Islam punya cara tersendiri untuk meredam amarah. Hal itu sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Lantas ayat apa saja sebagai pengingat diri meredam marah? Lalu bagaimana mengamalkannya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan berupa musibah kepada manusia baik saat bahagia atau sebaliknya. Apabila seseorang telah berjuang paling keras, namun tidak sesuai yang diinginkan, seseorang akan diselimuti amarah. Agar tidak mudah marah atas kehendak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, sebaiknya menyerahkan segalanya kepada Allah. Hal ini akan membantu seseorang menemukan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Seseorang yang tak bisa menahan amarah akan membawanya ke jurang kehancuran. Maka ayat Al-Quran bisa menjadi penawarnya. Kedua, Quran Surah Ali Imran. Umat Islam menyandarkan segala sesuatu pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga persoalan amarah dalam diri. Salah satu ayat Al-Quran yang dapat meredam amarah terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga, yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu menahan amarahnya termasuk orang yang bertakwa. Jika ingin menjadi orang yang bertakwa dan disukai Allah Ta'ala, tahanlah amarahmu. Ketiga, Quran Surah Al-A'raf. Sabar merupakan bagian dari menahan amarah, sebab bersabar termasuk cara yang paling efektif menahan gejolak amarah seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.'" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 126. Dengan membaca dan merenungkan ayat tersebut, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan seorang pribadi yang penyabar. Dengan demikian amarah akan mudah direndam. Keempat, Quran Surah An-Nahl. Kitab Al-Quran memang selalu menganjurkan seseorang untuk menjadi pribadi yang penyabar. Alangkah lebih baiknya jika menjadi orang yang sabar daripada balas dendam. Balas dendam hanya akan menyia-nyiakan waktu seseorang, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang menjaga kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126 hingga 127. Sahabat beriman, Islam mengajarkan bagaimana meredam amarah dengan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran.
orang yang dapat menahan amarahnya bahkan termasuk ciri-ciri penghuni surga. Terdapat kisah seorang budak dari Ali bin Al-Husain rahimahullah. Ketika itu ia menuangkan air pada Ali untuk persiapan sholat. Tiba-tiba wadah yang digunakan itu jatuh lalu pecah lantas melukai tuannya. Ali, ia lantas mengangkat kepala dan memandang budak wanita itu. Budak itu lantas mengatakan, "Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menahan amarahnya." Ali berkata, "Aku tidak jadi memarahimu." Terus budak itu membacakan lagi, ciri-ciri penghuni surga adalah memaafkan kesalahan orang. Ali berkata, "Saya sudah memaafkanmu." Terus budak itu membacakan lagi, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali berkata, "Sekarang kau bebas." Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.